Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afiratun Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa alihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Musa yang membantu Marzuki yang Musa hingga jangka itu Marzuki kita Marzuki semoga kehidupan Yahya harus meroboh Yakub semuanya sampai juara semua sampai waktu terjadi semua khazan menjadi masyarakat melalui semua waktu yang bermakna dari semua muasas yang ada dalam negara sama sekali semua sosial dan Semua khususan yang diambil sama-sama ma'alif kitab Allah al-Hadis ini kata dari Rasul rahimahullah ta'ala sampai hadis mubarak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaannya wudu. Fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaannya wudu. Qala tawassafu an Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tawadhu'a kang wudu sapa man Lissalati ba'asan al-wudu itu maqama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Masya Allah. Man tawaddu'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk salat. Man tawaddu'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk salat. Fa'ahsana dengan baik, fa'ahsana al-wudu'a dengan baik wudunya, fa'ahsana al-wudu'a dengan baik wudunya. Summa qama, kemudian berdiri ila sholati, melaksanakan sholat. Atau summa qama ila sholati, kemudian sholat. Thumma qama ila sholati, kemudian sholat. Fa'innahu yakhruju min khati'atihi, maka ia keluar dari dosa-dosanya. Fa'innahu yakhruju min khati'atihi, maka ia keluar dari dosa-dosanya. Kayaumi waladat ummuhu, seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-6 ini menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk salat, fa ahsanal wudu, wudunya dengan baik, wudunya dengan sempurna. Ya, baik itu yang rukunnya ataupun yang sunnahnya dijalankan semua, dari mulai cuci tangan, kumur-kumur, nyesep air ke hidung, ya, mengusap kedua tangan sampai siku semua.
wudunya dengan baik, tsumma qama ila shalah, kemudian menjalankan sholat, ya, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu. Orang yang berwudu dengan baik dan akan menjalankan sholat, setelah wudu ia berdiri untuk melaksanakan sholat, ini pahalanya seperti fa innahu yakhruju min khati'ati kayaumin waladathu ummuhu. Ya, maka ia keluar dari dosa-dosanya. Dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ini keluar. Dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Seperti apa keluarnya? Kayaumi waladatu ummuhu, seperti pada hari ketika ia dikeluarkan dari ibunya, bersih tanpa dosa sedikit pun. Masya Allah. Inilah ya, makanya kenapa tuh ketika kita satu hari berwudu 5 kali, ya 5 kali saja ya, ini Masya Allah, berarti itu nggak punya dosa sama sekali, ya kan? Satu hari wudhu 5 kali, bersih nggak orang kalau satu hari 5 kali kayak gitu? Bersih. Kayaknya jangan pernah meninggalkan sholat, ya. Ini pahala daripada kita berwudhu. Keutamaan daripada kita berwudu akan menjalankan sholat, berarti ini fa innahu yakhruju min khati'atihi. Itu dosa yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Dosa yang ada di dalam tubuh itu keluar kayaumin waladatu ummuhu, seperti pada hari ketika ia dilahirkan dari ibu. Ahli tasawuf mengatakan bahwasanya orang yang berwudu nih, ya kan, ini dosa-dosanya keluar. Dosa-dosanya keluar nih setiap tetesannya. Kalau tetesannya jatuh dengan sendirinya, maka tetesan itu akan menjadi malaikat yang akan terus mendoakan orang yang berwudu. Tetesannya yang jatuh dengan sendirinya, tetesan air wudu itu akan menjadi malaikat. Tapi kalau antum setelah berwudu diciprat, itu akan menjadi syaitan. Ya, seringnya diciprat-cipratin, ceprat, itu akan menjadi syaitan. Dan orang-orang tasawuf juga mengatakan bahwasanya orang yang berwudu ini airnya nih lebih bau, lebih bacin daripada peceren, daripada air got, air kotoran. Kenapa? Karena dosanya kotor, keluar semua. Dosanya keluar semua yang di dalam tubuh kita. Makanya air wudu, kalau orang lagi air wudu yang sudah dipakai maka tidak boleh dipakai lagi. Namanya mustakmal. Nah ini fadilahnya, keutamaannya. Karena ketika kita berwudu ini, kotoran kita itu keluar semua. Dosa-dosa yang bermaksiat, dosa-dosa maksiat, dosa-dosa kecil, ini keluar dari tubuh kita. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-shalah, barang siapa berwudu untuk salat, dan mengerjakan salat itu, wa shalla, dan mengerjakan salat itu, kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha. Masya Allah. Ini ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha, antara sholat itu dengan sholat berikutnya. Ketika seseorang itu berwudu untuk menjalankan sholat, ya, dan mengerjakan sholat itu, maka kafarallah,
kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Allah menghapus dosa-dosanya orang tersebut tuh yang berwudu, yang akan menjalankan sholat. Ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Ya, antara sholat itu dengan sholat berikutnya, berarti antara namanya sholat itu dengan sholat berikutnya, maksudnya sholat subuh sampai sholat duhur, sholat duhur wudu lagi sampai dengan sholat asar, sholat asar wudu lagi sampai dengan sholat maghrib, sholat maghrib wudu lagi sampai dengan sholat isya. Ya kalau antum wudu terus, ya insya Allah antum gak punya dosa. Ya, itu dia. Tapi kembali lagi, ya dosa yang berbuat maksiat di sini mana dosa-dosa yang dosa-dosa kecil, ya. Kalaupun dosa di sini dosanya dosa besar, ya berarti harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya kepada hakul adami, teman-teman, ya harus minta maaf. Ya, ini dengan berhubungan dengan dosa-dosa maksiat. Tapi ketika antum mengetahui ini fadilah daripada wudhu ini, lantas kamu jangan menyepelekan lalu antum berbuat dosa. Nggak boleh. Ya, mau buat dosa, saya wudhu, dosa kita hilang semua, enggak. Ya, makanya harus menjaga itu semua. Makanya kalau bisa istiqamah daimul wudu. Ente kentut wudu lagi, kentut wudu lagi. Gitu. Jangan sampai nggak pernah wudu ataupun sholat nggak wudu. Ya, Rosa, sholat wudu nggak? Nggak wudu kan? Pernah sholat nggak wudu? Pernah. Rosid? Iya. Nah, jangan bohong sih. Ya. Wudu kalau mau sholat wudu saking cepet-cepetnya karena udah komat, takut ketinggalan satu rakaat akhirnya dia langsung sholat padahal dia belum wudu, bohong, berarti dia udah sholatnya tidak sah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu sahabat Nabi ugusikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nama kang wudu sapa man. Itu kolanya diganti nama. Kola itu tulisannya kola kan? Lafaz yang sebetulnya aslinya nama. Man nama alal wudu fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidan. Man utawi sabane wong nama kang turu sapa man alal wudu'i dalam keadaan berwudu. Man utawi sabane wong nama kang turu sapa man alal wudu'i ing atase wudu. Fa adrakahul mautu, lalu ia meninggal. Fadrakahul mautu, lalu ia meninggal fitil kalailati di malam itu. Fitil kalailati di malam itu. Fahuwa mongko utawi man indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah. Indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah syahidan, mati syahid. Indallahi maka ia indallahi syahidan, maka ia mati syahid di sisi Allah. Indallahi syahidan, maka ia mati syahid di sisi Allah. Man nama alal wudu'in fa'adrakahul mautu fi tilkal lailah bahwa indallahi syahidan. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, fa'adrakahul maut, lalu ia mati, lalu ia meninggal, lagi tidur kok langsung
terus nggak bangun lagi, tapi tidurnya dalam keadaan berwudu, fitil kalaila, di malam itu juga, bahwa indallahi syahidan, maka orang tersebut mati syahid di sisi Allah. Makanya kalau mau tidur berwudu terlebih dahulu. Siapa yang kalau tidur nggak pernah wudu? Kalau mau tidur cuci kaki dulu. Kalau mau tidur berwudu terlebih dahulu. Kalau mau tidur baca doa. Insya Allah kalau antum tidurnya berwudu, baca doa dan menghadap kiblat, insya Allah mimpinya akan indah. Kalau antum udah nggak cuci kaki, nggak wudu, ya kan? Tidurnya main geletak baik, meskipun kasurnya dilepit dia tidur, kasurnya di mana, orangnya di mana, ya enggak? Auratnya juga kemana-mana, udah kagak pakai celana, lagi kalau tidur tuh ya, masya Allah. Jadi kalau pakai tidur pakai celana ngapa? Syukri, ya, biar auratnya ketutup, syukri, ya. Jangan ditiru kayak Rosid, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kalau tidur pakai celana, ya, biar mimpinya indah, ya. Dan berwudu, kalau tidur juga berwudu. Ya, kalau biar nggak di mimpinya enggak gitu, ya. Nah kalau antum tidur ini dalam keadaan berwudu lalu mati pada malam itu juga, maka meninggalnya yaitu adalah mati syahid. Tapi mati syahid, mati syahidnya indah Allah lagi di sisi Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaim. An-naimut tahiru kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci, an-naimut tahir, an-naimu utawi turu iku tahirur kang suci. An-naimut tahir, orang yang tidur dalam keadaan suci, kasaimi qaim, mendapat pahala seperti orang yang puasa. Masya Allah, tidur dalam keadaan suci saja mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nih, kasaimil qaim, ada kasaimi mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, al-qaim, dan mengerjakan dan mengerjakan sholat malam. Al-qaim, dan mengerjakan sholat malam. Nih, tidurnya orang yang dalam keadaan bersuci, tidurnya seseorang yang mempunyai wudu, ini seperti halnya ataupun pahalanya seperti halnya mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, dan pahalanya orang yang mengerjakan sholat malam. Tuh pahalanya orang yang tidur dalam keadaan suci atau mempunyai wudu. Itu seperti halnya kasaimil qaim, mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, dan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, zikir malam. Masya Allah. Tuh makanya, ya, itu pahalanya daripada kita bertidur dan mempunyai wudu. Nah, besok langsung diamalkan, itu pahalanya seperti itu. Kalau sudah tahu ilmunya, dipraktekkan, diamalkan. Wa qala landahu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabana wong tawaddu'a kang wudu sapa man tawaddu'a ala dhuhrin kutiba lahu asyru hasanatin,
Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, man tawadda'a ala tuhrin. Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, man tawadda'a ala tuhrin. Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru hasanatin. Kutiba dan tulis lahu maringman asara ing 10 hasanatin kebaikan. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, kutiba lahu asru hasanatin, ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, ente udah punya wudu, lalu wudu lagi, ya kan? Tadi habis sholat maghrib, zikir sampai isya, terus punya wudu kan? Sholat isya, Allahu Akbar, Kevin azan tuh, lalu ente wudu, nah ini, ya kan? Man tawadda'a 'alal wudu kutiba lahu asyru hasanatin. Ente punya wudu, lalu wudu lagi, ya kan? Ditulis baginya asyru hasanatin, ditulis baginya 10 kebaikan, gitu. Jangan takut sama air, ya kan? Yang kayak Rosid itu takut banget sama air. Dari sholat subuh nih, dari sholat subuh udah masuk sholat duhur, masih punya wudu, enggak, males, gitu. Jadi dari subuh nih sampai duhur dia sholat, dari subuh dia sholat subuh, habis itu sholat duha, habis itu ngaji Quran, sampai duhur dia masih punya wudu, masih punya wudu, tapi nggak mau wudu lagi. Entar dulu dingin, hawanya masih dingin gitu. Nggak mau wudu ya jangan. Kalau bisa ya wudu lagi nggak apa-apa, nggak wudu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau wudu lagi, antum mendapatkan pahala 10 kebaikan. Man tawadda'a 'ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci maksudnya masih mempunyai wudu, kutiba lahu asrun hasanatin. Wa qala lana usaban nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu alahu wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. La salata liman, tidak sah salat bagi siapa yang tidak berwudu. La salata liman la wudu'a, tidak sah salat bagi siapa yang tidak berwudu. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudunya. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudunya. Liman lam yadhkur ismallahi alaih, bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Bagi siapa yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Ente kau wudu tidak mengucapkan nama Allah, wudunya tidak mengucapkan bismillah, tidak melafalkan nama Allah, maka tidak sah sholatnya. Bagi siapa orang yang berwudu dan tidak sempurna wudunya, bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah, maka jangan lupa itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawsaba Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul iman. Al wudu'u tawi wudu iku syatrul imani, separuh iman.
itu syatrul imani, separuh iman. Wudu itu separuh daripada iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sighatul wudu'i marratun. Asal wudu adalah sekali. Sighatul wudu'i marratun. Asal daripada wudu adalah sekali. Paman monggo utawi sapane wong tawadhu kang wudu sapa man marrataini ing rong ambalan. Paman tawadhu marrataini, maka siapa yang berwudu dua kali. Faman tawadhu marrataini, maka siapa yang berwudu dua kali. Faman tawadhu marrataini, maka siapa yang berwudu dua kali, kana lahu kiflani, ia mendapatkan pahala dua kali lipat. Kana lahu kiflani minal ajri, ia mendapatkan pahala dua kali lipat. Ia mendapatkan pahala dua kali lipat. Masya Allah. Wa man tawadda'a, dan siapa yang berwudu salatan, tiga kali, fahuwa wudu'il anbiya, maka wudu itu adalah wudunya para nabi. Wudu'il anbiya fahuwa wudu'il anbiya, maka wudu itu adalah wudunya para nabi. Min qabli, sebelum aku. Tuh. Asal daripada sighat daripada wudu itu adalah satu kali. Faman tawaddu marrataini, barang siapa yang berwudu dua kali, kana lahu kiflani minal ajri, ia mendapatkan pahala dua kali. Dan barang siapa waman tawaddu salasan fahuwal wudu'il anbiya, dan barang siapa yang berwudu tiga kali, habis wudu udah selesai, habis selesai sholat, zikir, selesai wudu lagi, mau sholat wudu lagi, dia diulangi wudunya sampai tiga kali. Udah punya wudu lagi, udah punya wudu lagi, udah punya wudu lagi, sampai tiga kali, maka fahuwa wudu'ul anbiya, wudunya sama seperti wudu para nabi min qabli, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu wudunya daripada para nabi, yaitu diulangi tiga kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi berwudu itu juga tidak harus untuk menjalankan sholat. Itu mau ngaji wudu, ya, mau belajar juga nih, mau ngaji, mau taklim seperti ini, mau nuntut ilmu wudu, mau berangkat sekolah wudu, ya, agar apa? Agar mudah memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya, kalau lagi ngantuk wudu, tidak harus wudu itu harus menjalankan sholat. Wa qala lan tawassafa Nabi ukusi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat seseorang. La yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima sholat seseorang. La yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian. Idza ahdasa hatta yatawaddaa, apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Idza ahdasa hatta yatawaddaa, apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Jadi la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak menerima sholat kalian semua. Ya, kalau sholatnya dalam keadaan berhadas,
baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Maka kalau pengen diterima sholatnya maka berwudu. Idza ahdasa hatta yatawaddoa, sehingga kalian itu menjalankan wudu, sehingga kalian itu mengerjakan wudu. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u alal wudu, wudu di atas wudu. Al-wudu'u alal wudu, wudu di atas wudu. Nurun alal nur, cahaya di atas cahaya. Nurun alal nur, cahaya di atas cahaya. Ente punya wudu, diulangi wudunya lagi. Ya, ini berarti nurun ala nur. Ente wudu pertama udah menjadi nur, wudu yang kedua menjadi nur lagi. Berarti nurun ala nur. Jadi wudu atas wudu berarti nurun ala nur. Jadi wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Jika antum pengen mempunyai cahaya yang banyak, yaitu harus sering-sering berwudu. Orang yang hitam dengan orang yang putih itu berbeda. Walaupun orang hitam itu ahli wudu, maka cahayanya akan tetap bersinar terang seperti dias itu. Masya Allah, bersinar terang cahayanya tuh. Walaupun agak ngantuk-ngantuk dikit kayak gini gitu ya. Sambil ngaji ngantuk-ngantuk. Tapi karena dias ini sering berwudu, ya tetap bercahaya gitu. Jadi aku tuh ngeliatin dias terus kan, Masya Allah, nurun ala nur cahayanya itu, ya kan. Berbeda dengan Rizki, meskipun putih tapi gak pernah berwudu, jarang berwudu. Ya, meskipun wajahnya putih, wajahnya ganteng, tapi kelihatan butek karena nggak pernah wudu, jarang wudunya. Wudunya satu hari berapa kali? Wudunya mau sholat doang. Tapi kalau dia itu nggak sholat wudu, gitu, Masya Allah. Bisa sampai 20 sampai 50 kali satu hari sholat itu, wudunya itu, Masya Allah. Itu namanya daimul wudu. Kalau dia kentut wudu, itu Masya Allah. Dia itu luar biasa, harus ditiru antum itu ya. Tuh, ditiru tuh kayak gitu. Maka nurun ala nur, semacam seperti itu. Kalau wudu di atas wudu ada nurun ala nur. Jangan 5 kali doang wudunya. Mau sholat doang baru wudu, mau sholat baru wudu, mau sholat baru wudu. Tapi segala wudu itu tidak harus dengan akan menjalankan sholat. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga apa yang kita kaji bisa kita langsung amalkan. Fadilah daripada wudu ataupun keutamaan daripada berwudu. Semoga kita semua selalu disokongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dikuatkan iman Islam kita, disehatkan badan kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.